السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith yang ditulis oleh Imam Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Dr. Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, sampai pada ucapan musannif rahimahullahu ta'ala, wa yashhadu ahlus sunnati wa ya'taqidun anna al-jannata wan nara makhluqatan wa annahuma baqiyatan la tafniyani abada wa anna ahlal jannati la yakhrujuna minha abada wa kadhalika ahlun nari alladhina hum ahluha khuliqu laha la yakhrujuna abada wa yu'mar bil mauti fayudbah ala surin bainal jannati wan nar wa yunadil munadi yawma idin ya ahlal jannah khuludun wala maut wa ya ahlan nari khuludun wala maut ala ma warada bihi al khabarus sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Bab berikutnya akan dibahas adalah tentang keimanan kepada surga dan neraka, dan mengimani bahwa keduanya telah diciptakan dan gak akan berakhir, gak akan rusak, gak akan fana selama-lamanya. Berkata musannif wa huwa al-imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, wa yashhadu ahlus sunnati wa ya'taqidun, bahwasanya ahlus sunnah mempersaksikan dan meyakini bahwa jannah dan nar, surga dan neraka, makhluqatani, kedua-duanya telah diciptakan. Ini permasalahannya bukan makhluk atau bukan makhluk, tapi permasalahannya adalah
apakah sudah diciptakan sekarang atau belum? Sebab kalau masalah makhluk dan bukan makhluk tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dan semua manusia, bahkan dari semua kelompok-kelompok pun, aliran-aliran pun yang sesat meyakini kalau surga dan neraka memang bukan Tuhan, maka jelas makhluk. Maka hati-hati, makna makhlukatan adalah telah diciptakan. Sebab ada kelompok sesat yang menyatakan belum diciptakan dan menyatakan bahwasanya kalau surga dan neraka telah diciptakan, sia-sia, mubadzir, nggak ada perlunya. Sekarang belum ada yang masuk surga, belum ada yang masuk neraka, untuk apa diciptakan? Ya, ini dengan logika, dengan akal-akal mereka menyatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan. Maka di sini menjadi prinsip ahlus sunnah yang membedakan dari ahlul dalal, dari ahlul ahwa, dari kelompok-kelompok sesat adalah mereka meyakini bahwa surga dan neraka telah diciptakan. Wa annahuma baqiyatani la tafniyani abada, dan bahwasanya keduanya akan kekal. Ini pun membedakan. Karena ada beberapa kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa surga itu akan sirna, neraka juga akan sirna pada suatu saat. Maka terbantah dengan sekian hujjah, sekian dalil dari para ulama ahlus sunnah bahwa surga dan neraka la tafniyani abada, wa anna ahlal jannata la yakhrujuna minha abada, dan bahwasanya penduduk surga nggak akan keluar dari surga selama-lamanya, kekal di dalamnya, nggak mungkin keluar lagi. Wa kadzalika ahlan nar, demikian pula penduduk neraka, alladzina hum ahluha. Perhatikan catatannya, tidak mutlakan tapi ada catatan. Demikian pula penduduk surga yang merupakan penduduknya, khuliqu laha, yang memang diciptakan untuknya, juga la yakhrujuna minha abada, juga tidak akan keluar selama-lamanya. Amahum bimukhrajin, mereka enggak akan dikeluarkan. Kalimat alladzina hum ahluha khuliqu laha itu untuk mengeluarkan orang-orang yang masih punya iman, yang ternyata dia dengan dosa-dosanya diadab neraka, maka mereka keluar lagi. Kenapa? Karena mereka bukan ahluha, mereka bukan orang-orang yang khuliqu laha, bukan orang-orang yang diciptakan untuk neraka, tapi mereka diciptakan untuk surga. Hanya saja karena dosa-dosanya Allah adab dia di dalam neraka sampai kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan juga dengan sebab syafaat para anbiya, syafaat para nabi dan orang-orang saleh dan seterusnya. Maka yang tidak akan keluar lagi dari api neraka adalah orang-orang yang memang ahluha, yang khuliqu laha. Wa yu'mar bil mauti, dan juga meyakini bahwa nanti akan diperintahkan pada kematian, al-maut, untuk disembelih di batas antara surga dengan neraka. Penduduk surga melihatnya dan penduduk neraka melihatnya. Ya ahlal jannati khuludun wala maut, akan dikatakan pada penduduk surga, wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Setelah kematian disembelih. Wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun wala maut, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Demikian sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat satu persatu. Pertama, pembahasan tentang al-jannah wan nar makhluqatan, bahwa surga dan neraka telah diciptakan. Berkata Syekh Rabi' hafizahullah dalam syarahnya, kadzalika minal aqaid allati yatamayyaz biha ahlus sunnati an ahli ad-dhalal annahum yu'minuna bi anna al-jannata wan nar makhluqatan fajami'ul firaq ta'taqid bi anna hunaka jannah wa nara, lakin al-mu'tazilah
bi'uqulihimul fasidah qalu al-jannah wan nar ila al-an ma khuliqata. Kata beliau hafizahullah, demikianlah akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah yang dengan itu terbedakan Ahlus Sunnah dari Ahlul Bid'ah adalah bahwa mereka beriman, meyakini bahwa surga dan neraka telah diciptakan. Adapun adanya surga dan neraka, maka seluruh firqah-firqah, seluruh kelompok-kelompok sesat meyakini ada surga dan neraka. Walakin al-Mu'tazilah, tetapi kelompok Mu'tazilah dengan akal-akal mereka yang rusak berkata al-jannata wan nar ilal an ma khuliqata, bahwa surga dan neraka sampai hari ini belum diciptakan, kata mereka. Ahlul hawa, ahlul bid'ah. Kenapa kata mereka? Lianna khalqahuma fid dunya qabla al-jazaa'i bihima abathun. Karena mereka berkata, ini alasan mereka, penciptaan surga dan neraka dalam keadaan masih fasenya fase dunia, sebelum ada balasan, sebelum ada hisab, sebelum ada hari kiamat, maka itu abathun. Abath artinya sia-sia. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Mereka menentang Quran wa sunnah hanya dengan akal mereka. Kalau surga dan neraka sudah diciptakan, untuk apa? Mubadzir, gak ada manfaatnya. Kan belum ada yang masuk surga, belum ada yang masuk neraka. Sia-sia, kata mereka. Fahadha min jahlim. Seakan-akan mereka ini orang yang paling jenius, orang yang paling aqil, orang yang paling cerdas, sehingga mereka mengunggulkan kecerdasannya dan menyatakan tidak mungkin, mustahil menurut akal surga dan neraka diciptakan. Ngapain? Untuk apa? Kan belum ada hisab, belum ada jaza, masih lama, dan seterusnya alasan-alasan yang sifatnya aqlaniyah, sifatnya atau alasan yang sifatnya rasionalisme. Qatalahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Karena ini barakallahu fikum, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Karena surga telah diciptakan, neraka telah diciptakan, dan mereka menyatakan sia-sia. Astagfirullah, astagfirullah, subhanahu amma yaqulun, subhanahu wa ta'ala amma yaqulun uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Maha tinggi Allah setinggi-tingginya dari apa yang mereka ucapkan. Tidak mungkin Allah menciptakan sia-sia, pasti ada hikmah. Apa dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah diciptakan? Wal adillatu minal kitabi was sunnah ala anna al-jannata wan nara makhluqatani katsirah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan minal kitabi was sunnah, dari kitab dan sunnah, katsirah, sangat banyak dalil-dalilnya. Di antaranya faminal Quran, dalam Al-Quran ucapan Allah tabaraka wa ta'ala tentang neraka. Allah tantang orang-orang kafir an ya'tu bimisli hadzal Quran, ditantang untuk mendatangkan yang seperti Quran. Silahkan, bisa atau nggak bisa? Tidak akan bisa. Kata Allah, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak bisa, walan taf'alu, dan kalian memang tidak akan mungkin bisa, fattaqun nar, maka takutlah dari neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Uiddat lil kafirin, telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Aina syahid, mana sisi pendalilannya? Kalimat uiddat, telah dipersiapkan, sudah ada. Kalimat uiddat yakni qad a'addaha Allah wa hayya'aha. Mana uiddat adalah Allah telah mempersiapkannya,
Allah telah menciptakannya, fahiya mawjudah, maka neraka sudah ada, sudah dipersiapkan, sudah diciptakan. Demikian pula tentang surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan kabar gembira agar kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan jannah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tadi neraka u'iddat lil kafirin, sekarang surga u'iddat lil muttaqin. Dua ayat ini menunjukkan bahwa surga dan neraka telah diciptakan dengan kalimat yang sama, yaitu u'iddat. Jannah u'iddat, neraka juga u'iddat. Ini telah dipersiapkan. Ila ayatin ukhar, demikian pula ayat-ayat lainnya. Wa ahadits tadullu ala annahuma mawjudatan, dan juga hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa surga dan neraka telah diciptakan. Rasulullah SAW pernah mendengar sesuatu dengan para sahabatnya. Tahukah kalian apa itu? Kata Nabi, itu suara batu yang dilemparkan ke neraka 70 tahun yang lalu, baru sekarang sampai di dasarnya. Bagaimana kalau belum diciptakan? Dan Nabi ketika Isra dan Mi'raj juga diperlihatkan surga dan neraka. Bagaimana kalau belum diciptakan? Berarti tolak pula hadis ini. Bagaimana dengan sholatnya Rasulullah SAW yang ketika sholat beliau mundur, kemudian maju, sampai ketika salam, ya Rasulullah, engkau tadi sholat maju beberapa langkah, tiba-tiba mundur beberapa langkah. Kata Nabi, diperlihatkan kepadaku neraka, maka aku mundur, dan diperlihatkan kepadaku surga, aku tidak tahan, aku maju, ingin mendekat. Bagaimana kalau belum diciptakan sudah diperlihatkan? Apa diperlihatkan kalau belum diciptakan? Yang uniknya dan anehnya, mereka dengan akal-akal bodoh mereka, walaupun memiliki gelar doktor, profesor atau sejenisnya, menyatakan bisa saja belum diciptakan tapi sudah diperlihatkan. Maksudnya digambarkan. Rasulullah SAW diajak oleh Jibril melihat surga. Oh, bisa saja itu melewati ruang dan waktu, katanya. Oh, kemakan film time tunnel, lorong waktu. Astagfirullah. Dari mana kamu tahu kebenaran kisah-kisah khayal yang seperti itu? Tetapi Quran dan Sunnah telah jelas, telah pasti, tidak mungkin salah. Dan Rasulullah SAW menceritakan, aku berangkat bersama Jibril sampai melihat surga. Bahkan bertemu dengan huril ain dan berbicara. Ketika dia ditanya milik siapa, dikatakan milik Umar, maka Rasulullah SAW berpaling. Aku tahu betapa cemburunya Umar, betapa pencemburunya Umar. Ketika Rasulullah mengisahkan seperti itu, Umar menangis, ya Rasulullah, aku gak akan cemburu kepadamu. Riwayat-riwayat ini semua akan hilang, akan ditolak oleh mereka para kadzabun, para jahilun yang memiliki titel-titel dari mana? Bukan titel dari para sahabat, wala tabi'in, wala tabi'it tabi'in, bukan syahadah, persaksian dari para ulama ahlul hadis, ajaztuhu, aku berikan ijazah kepadamu untuk memberikan ilmu, bukan dari kuliah-kuliah, sekolah-sekolah yang dibangun oleh orang-orang Mu'tazilah seperti dulu YIN dan dilanjutkan jadi Stein, yang di Mesirnya Al-Azhar, hampir sama semua. Dan mereka, salah satunya Harun Nasution, menyatakan bahwa aku lebih cenderung dan cocok dengan pemikiran Mu'tazilah. Dan dia menyatakan rukun iman itu seharusnya 5, jangan 6.
karena masalah iman pada takdir membuat kaum muslimin mundur. Itu pikiran-pikiran mereka yang notabene adalah tokoh-tokoh IAIN dan pemikir-pemikirnya yang membuat kurikulumnya. Ya wajar, semakin jadi profesor semakin sesat, semakin menyimpang jauh. Kembali kepada kita. Qala wa minha, di antara hadis itu adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk abridu. Abridu artinya tunggulah sampai dingin. Ketika musim panas, panas yang sangat terik, yang sangat panas, idza ishtadda al-harra fa abridu bis salah, kata Nabi, kalau panas semakin dahsyat maka tunggulah sampai agak dingin. Fa inna shiddatal har min fayhi jahannam, karena panasnya terik siang matahari itu adalah dari saluran api neraka. Taib, kalau nerakanya belum diciptakan bagaimana? Kamu akan mengatakan wah Rasulullah bohong, nerakanya belum diciptakan kok ada salurannya, kok ada panasnya. Angin samum yang mematangkan buah korma, yang menjadikan buah korma itu masak, adalah angin samum, angin yang sangat panas, yang kalau musim angin tersebut, angin panas yang seperti itu, maka hampir-hampir siang hari manusia nggak ada yang keluar, illal majnun, kecuali orang gila atau orang yang dalam keadaan sangat-sangat gentingnya keluar. Itu samum, disebutkan samum min fayhi jahannam, kata Nabi. Sesungguhnya angin samum itu dari saluran api neraka, sekian jauhnya masih terasa panas, apalagi masuk ke dalamnya, apalagi masuk ke dalamnya. Dan kalian jangan membayangkan di Indonesia tidak ada panas yang seperti itu. Walhamdulillah, usykurullah, bersyukurlah pada Allah, tidak ada di sini panas yang seperti itu. Walaupun kalian mengeluhkan panas, belum apa-apa dibandingkan dengan istadal har, yaitu angin samum. Kenapa kok ada saluran api neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya dalam hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Muslim dalam sahihnya, maka tidak bisa ada yang menyangkal tentang kesahihannya, nggak ada yang bisa membantah tentang kesahihannya. Kata Nabi bahwa syiddatal harri, panas yang dahsyat itu adalah dari saluran jahannam, karena api neraka itu saling mengeluh kepada Rabbnya, mengadu, ya Rabbi akala ba'di ba'dan, wahai Rabbku, sebagian kami memakan sebagian yang lain. Artinya saling membakar, saling memakan satu dengan yang lain, atau sebagian dengan sebagian yang lain. Fa'adina laha binafasaini, maka Allah izinkan bagi neraka untuk dibuka dua saluran, nafsin fis syita wa nafsin fil saif. Satu saluran di musim panas dan satu saluran di musim dingin. Karena siksa api neraka ada siksaan yang sangat panasnya yang dahsyat, dan ada siksaan dalam bentuk dingin yang sangat dinginnya. Yang panas disebut samum, yang dingin disebut zamharir. Qala fa huwa ashaddu ma tajiduna minal harri, maka yang kamu rasakan di tengah panas yang dahsyat itulah saluran dari api neraka. Dan apa yang kalian dapati minaz zamharir, yang kalian dapati dingin yang sangat dingin yang qaris, disebut zamharir, itu pun dari saluran neraka. Fasiddatal harri hadhihi min samumin nar, berarti panas yang dahsyat itu adalah dari saluran api neraka, dari samumnya api neraka. Li'annaha mawjudah, karena neraka sudah ada, dirasakan dari jarak yang sangat jauh, sudah panasnya demikian dahsyat. Kamu letakkan daging di atas batu-batu di padang pasir, ketika itu masak, matang ketika itu, sangat panasnya. Wa syiddatal bardi min zamhaririha, demikian pula dingin yang sangat itu pun dari zamharir neraka, saluran neraka.
li'annaha mawjudah, karena neraka sudah ada. Wa adillatun ukhra, dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa neraka sudah diciptakan dan surga juga sudah diciptakan, itu sangat banyaknya. Demikian pula disebutkan dalam ayat lain ucapan Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan tentang Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Nabi telah melihatnya sekali lagi. Melihat Jibril dalam bentuk aslinya. 'Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratil muntaha, tempat yang tertinggi atau di langit yang tertinggi. 'Indaha jannatul ma'wa, dan di sana ada surga, tempat tinggal orang-orang yang bertakwa. Baik, apa makna ayat ini? Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha, di sana tempatnya jannah. Kalau belum ada, nggak mungkin akan disebut seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Berarti mereka berpikir sendiri dengan pikiran yang salah, kemudian menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah pula. Kalau diciptakan surga, ciptakan neraka, mubazir dong, nggak ada manfaatnya. Kalau gitu, Allah nggak mungkin menciptakan surga dan neraka sekarang, mungkin nanti akan diciptakan. Ini barakallahu fikum adalah akal-akalan mereka. Mereka adalah mutakabbirun. Mereka itu orang-orang yang sombong, merasa akalnya paling hebat, paling cerdas, paling jenius. Kemudian sombong, berani mengutak-atik ayat dan hadis. Jangan bodoh. Allah menciptakan surga pasti ada hikmahnya, tidak mubadzir. Allah menciptakan neraka sekarang, walaupun manusia belum ada yang masuk, bukan sia-sia, tetapi pasti ada hikmah di balik itu. Pasti ada hikmah. Dan di antara hikmahnya adalah apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Kalau kita merasakan sangat panasnya ketika musim samum, kamu ingat ucapan Rasulullah SAW bahwa ini saluran api neraka. Bayangkan nerakanya kayak apa. Ini jarak yang sangat jauhnya, 7 lapis langit. Kaum muslim yang saya hormati. Demikian pula jannah yang sudah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, poin yang kedua adalah ucapan musannif wa annahuma baqiyatani la tafniyani abada, bahwa keduanya akan terus kekal dan gak akan berakhir selama-lamanya. Mungkin ada yang bertanya, kalau itu kan sudah mafhum, sudah dipaham, disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali. Iya, sesungguhnya iya, tetapi ada kelompok yang sama, aqlaniyun, para rasionalis, mereka-mereka yang hanya mengandalkan rasio mereka, otak mereka yang sekepal tangan ini, mereka dengan sombongnya menyatakan kalau surga dan neraka kekal, berarti yang kekal bukan cuma Allah, ada makhluk yang kekal juga. Itu mustahil. Terus kalau mustahil kenapa? Jadi gimana? Kamu gak percaya? Ya berarti kekalnya tidak kekal. Gimana kekalnya gak kekal? Dibahas oleh mereka dengan kalimat-kalimat yang panjang, ujung-ujungnya neraka itu akan berakhir, surga akan berakhir. Bertentangan kesimpulan mereka dengan ucapan Allah, bertentangan kesimpulan mereka dengan ucapan Rasulullah, bertentangan ucapan mereka dengan ijma', kesepakatan para salafus saleh, bertentangan ucapan mereka dengan seluruh para ulama ahlus sunnah. Maka ahlus sunnah wal jamaah berbeda dengan mereka. Mereka tidak beriman dengan kekekalan neraka, sedangkan ahlu sunnah wal jamaah yaqulun, mereka ya'taqidun, mereka yashhadun annahuma baqiyatani la tafniyani abada. Mereka akan kekal terus menerus dan gak akan sirna selama-lamanya. Bagaimana membantah syubhat mereka?
Tapi subhat mereka lumayan juga, Ustaz. Jadi berarti ada yang kekal selain Allah, ya. Berarti kalau kalian berpikir seperti itu, ya, bodohnya sama dengan mereka, ya. Allah kekal mutlak, sedangkan surga dan neraka tidak mutlak, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam beberapa ayat yang lain, ya, khalidina fiha illa ma sya Allah, kekal di dalamnya sekehendak Allah, ya. Kekal di dalamnya sampai apa yang Allah kehendaki. Artinya kekal dia selama-lamanya, tapi tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala kekekalannya. Ya berbeda, kekal yang mutlakan, kekal yang muqayyad bi masyiatillah, kekal yang muqayyad bi masyiatillah terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki demikian, Allah yang menjadikannya. Kembali kepada kita. Maka ucapan musannif annahuma baqiyatan la tafniyani abada sama. Satu aqidah ahli sunnah wal jamaah yang membedakan mereka dari kelompok-kelompok sesat. Al ayatul warida fi khuludi ahli jannah katsiratun jiddan. Ayat-ayat yang menunjukkan kekalnya surga dan kekalnya neraka sangat banyak sekali. Terlalu banyak untuk disebutkan seluruhnya. Hampir setiap kalimat nar disebut mesti diiringi dengan khalidina fiha. Setiap jannah disebut hampir selalu diiringi khalidina fiha. Kok bisanya dibantah jadi tidak kekal? Astagfirullah. Ini namanya filsafat. Hati-hati. Jangan belajar filsafat, jangan belajar mantik, jangan belajar yang seperti itu. Akan menyesatkan. Bisa membalik sesuatu yang sudah yakin jadi ragu. Bisa membalik sesuatu yang sudah pasti jadi nggak pasti. Ini karena permainan-permainan kata. Kalau kita sederhana, tidak mempelajari filsafat dan mantik, tidak mempelajari ilmu kalam, kita membaca ucapan Allah khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya, selesai. Maknanya apa? Maknanya kekal di dalamnya selama-lamanya, selesai. Nggak susah. Allah bilang begitu, kita juga bilang begitu. Allah bilang kekal, kita bilang kekal, selesai. Hanya saja ketika mereka mengutak-ngatik kalimat dengan ilmu kalam, dengan ilmu mantik, bukankah berarti kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini, yang ini kesimpulannya begitu, itu akan membawa seperti ini, sampai ujung-ujungnya berarti nggak kekal. Loh, Allah bilang kekal, kok bisanya mereka mengatakan nggak kekal? Wa khuluduhuma, makna kekal itu adalah baqa'uhuma wa dawamuhuma bihaitsu la tafniyan. Maknanya akan tetap keduanya, akan terus menerus keduanya, dan gak akan sirna, gak akan fana. Min hadil adillah, dan di antara dalil-dalilnya adalah ucapan Allah tabaraka wa taala tentang surga. Sekian kali disebut khalidina fiha abada, kekal dalamnya selama-lamanya. Dan juga ketika berbicara tentang neraka, Allah ulang-ulang sekian kali khalidina fiha abada, kekal dalamnya selama-lamanya. Yani daiman mustamirrah, yani terus menerus, la tanqati', tidak terputus, wala tafna, dan enggak akan rusak. Lal jannah walan nar, tidak surga tidak neraka, enggak akan sirna, enggak akan rusak, enggak akan fana. Wa minha qaulullahi tabaraka wa ta'ala wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Dan di antara ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa man ya'sillaha, siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulahu, dan rasulnya, fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada, maka baginya neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya, dan juga Allah katakan dalam ayat lain, dan mereka tidak mati, tidak hidup. Apa maknanya tidak mati? Maknanya hidup terus. Tapi kenapa dikatakan tidak hidup? Karena tersiksa. Tidak hidup sebagaimana hidup yang selayaknya, karena tersiksa terus. La yamutu fiha wa la yahya. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka la yamut. Kalau sirna, fana, mati apa bukan mati itu?
mati berarti, berhenti. Dan itu gak mungkin, bertentangan dengan ayat ini. Ayat yang menyatakan dengan kalimat yang sangat jelas, la yamutu fiha, gak akan mati padanya dan gak akan hidup. Ayat lainnya Allah katakan la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. La yufattar, apa makna yufattar? Gak ada fatrah, gak ada kekosongan, gak akan berhenti. Itu makna yufattar. La yufattar maknanya la yanqati', enggak akan terputus, enggak akan berhenti. Wa minha qauluhu ta'ala, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka enggak akan keluar dari api neraka. Enggak akan keluar artinya terus-menerus di dalamnya. Yakni daiman, terus-menerus, hum fiha, mereka di dalamnya. Hada dalilun ala baqaiha wa dawamiha. Dan ini dalil yang sekian banyaknya menunjukkan neraka dan surga akan terus-menerus kekal di dalamnya. Dan terus-menerus tersiksa ahli neraka, dan terus-terus berbahagia ahli surga, dan tidak akan mati. Wa minal adillati, dan di antara dalil-dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah tentang disembelihnya kematian. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan, idza sara ahlul jannati ilal jannah wa ahlun nari ilan nar, ketika penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka, ji'a bil maut, didatangkan kematian. Yuj'al bainal jannati wan nar, dijadikan di tengah-tengah antara surga dengan neraka. Dalam riwayat disebutkan seperti seekor kambing. Tsumma yudbahu, tsumma yunadi munadin, kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Setelah disembelih, maka diumumkan kepada penduduk surga dan penduduk neraka, ya ahlal jannah khuludun wala maut, wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Khonifidina azakumullah. Dalam riwayat disebutkan bahwa didatangkan maut dalam bentuk seperti seekor kambing, kemudian ditanyakan pada penduduk neraka, tahukah kamu apa ini? Mereka menjawab, kematian. Ditanyakan pada ahli surga, tahu kalian apa ini? Mereka menjawab, kami tahu, itu adalah kematian. Fayudbah, kemudian disembelih. Maka diseru dengan seruan, dengan suara yang didengar oleh semua pihak, surga dan neraka, penduduk surga maupun penduduk neraka. Khuludun wala maut, kekekalan, nggak ada lagi kematian. Kekekalan, nggak ada lagi kematian. Maka penduduk surga semakin berbahagia, penduduk neraka semakin sengsara. Dalam lafaz yang disebutkan di sini oleh Syekh Rabi hafizahullah, fayazdadu ahlul jannati farha, maka penduduk surga semakin gembira, berarti tidak ada kekhawatiran lagi akan mati. Wa yazdadu ahlun nari huzna, dan bertambah penduduk neraka rasa takut mereka, kesedihan mereka, karena penduduk neraka tersiksa dan yang mereka harapkan kematian. Melihat hewan-hewan yang jadi saksi karena berkait dengan manusia, maka dibangkitkan hewan ini, dibangkitkan hewan itu. Setelah diurus selesai, manusia dihukumi, maka Allah katakan pada binatang-binatang tadi, tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Dikatakan kunu turaba, jadilah kalian tanah. Maka jadi tanah semuanya. Maka penduduk neraka yang tersiksa menyatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku pun jadi tanah saja. Seperti binatang-binatang tadi. Khonibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan ya laitani kuntu turaba, menunjukkan bahwa mereka mengharap mati ketika itu. Atau seperti yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, bahwa penduduk neraka menyatakan, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik liyaqdi alaina rabbuk, mintalah kepada Rabbmu agar mematikan kami saja, membinasakan kami saja. Berarti harapan ahlun nar adalah kematian. Maka ketika disembelih kematian, punah harapan mereka, pupus harapan mereka, tidak mungkin lagi berharap mati karena kematian sudah disembelih, sudah tidak ada lagi kematian. Ya ahlan nar khuludun wala maut. Ini hadis sahih
dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, maka tidak mungkin ada yang menentangnya illa ahlul dalal, seperti Qardawi atau Ghazali dan sejenis mereka, dari aqlaniyun, dari rasionalis, dari para Mu'tazilah yang dulu maupun Mu'tazilah yang sekarang, berani menentang hadis yang sahih muttafaq alaih Bukhari wa Muslim, bahkan membantahnya tidak dengan alasan apapun kecuali dengan kalimat pokoknya, ya, kalau terjemahkan dengan bahasa Indonesia pokoknya, karena sebutkan dalam bahasa Arabnya dia menyatakan al-hasil, kesimpulannya kata dia, al-maut laisa jisman hatta yudbah, pokoknya yang namanya kematian itu bukan benda yang bisa disembelih. Astagfirullah, bisa dibayangkan kalau Rasulullah SAW menyatakan saat itu di hadapan para sahabatnya bahwa didatangkan kematian di antara surga dan neraka, kemudian Qardawi mengatakan di situ, ya Rasulullah, pokoknya yang namanya kematian itu nggak bisa disembelih karena dia bukan benda. Kira-kira akan diapakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Apa nggak dipenggal itu orang? Pokoknya yang namanya kematian itu bukan benda yang bisa disembelih, abstrak kematian itu nggak mungkin bisa disembelih. Engkau berbicara dan engkau melupakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Engkau berbicara tentang agama tetapi melupakan Allah yang ala kulli syai'in qadir. Apakah tidak bisa bagi Allah untuk mewujudkan kematian dalam bentuk benda? Apakah tidak bisa bagi Allah untuk mendatangkan kematian dalam bentuk kabshan? Ajib bukan? Jawablah. Kalau berani menyatakan yang enggak mungkin bisa, berarti engkau kafir menyatakan Allah tidak ala kulli syai'in qadir. Kalau engkau menyatakan ya bagi Allah semua bisa, selesai, terjawab iskalmu, terjawab kebingunganmu bahwa Allah bisa mendatangkan sesuatu yang bukan benda jadi benda. Kematian Allah datangkan dalam bentuk seperti seekor kabsh. Selesai. Kalau berbicara tentang agama, jangan lupakan bahwa ini agama Allah, ilmunya dari Allah. Dan kalau berbicara tentang hadis, jangan lupa ini ucapan Rasul yang diutus oleh Allah, yang ucapannya dari Allah, yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang tidak mengucapkan dari hawa nafsu tapi mengucapkan dari wahyun yuha, dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kaum muslim yang saya hormati, asyahid anna ahlas sunnah wal jamaah yatamayyazun, yang menjadi bukti di sini bahwa ahlus sunnah wal jamaah berbeda an ahli dhalal, berbeda dari kelompok-kelompok sesat yang mereka selalu menolak dengan akal, menolak dengan akal, menolak dengan akal, seakan-akan mereka tidak tahu kalau ini ucapan-ucapan Allah yang ala kulli syai'in qadir. Seakan-akan mereka tidak tahu bahwa ini ucapan Rasulullah yang ucapannya bukan dari hawa nafsu melainkan wahyun yuha. Seakan-akan mereka tidak tahu itu. Entah memang benar-benar tidak tahu atau mereka pura-pura tidak tahu. Fa in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau kau tidak tahu ini dari Allah, kalau kau enggak tahu kalau ucapan Rasul itu ucapan dari wahyu, tilka musibah, itu musibah. Seorang dai enggak tahu, musibah. Profesor enggak tahu, musibah. Doktor enggak tahu, musibah. Itu musibah. Engkau tidak tahu, musibah. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Tetapi kalau engkau tahu, musibahnya lebih besar lagi. Kenapa? Sudah tahu kalau ini dari Allah, ditentang, ya kafir dia. Kalau dia sudah tahu itu dari Allah, ditentang. Kalau sudah tahu itu ucapan Rasulullah yang merupakan wahyu dari Allah, kemudian dia tentang, fal musibatu a'zam, berarti mereka baina syai'aini, baina syarraini, ahlahuma murr. Mereka diantara dua perkara yang jelek, yang paling ringannya jelek, yang paling manisnya pahit. Artinya dua-duanya jelek. Kalau tahu jelek, tidak tahu juga jelek. Alhamdulillah, dengan ini ahli sunnah berbeda dengan mereka.
Bi'annahum ya'taqiduna wa yashhadun, bahwa Ahlussunnah meyakini dan mempersaksikan bahwa al-jannah wan nar makhluqatan, bahwa surga dan neraka telah diciptakan. Hadhihi mas'alatun, ini satu masalah. Wa mas'alatu tsaniyah, dan masalah kedua, annahuma la tafniyan. Masalah kedua, bahwa keduanya tidak akan sirna, akan kekal terus menerus. Wal jahmiyah yaquluna anna kullan minal jannati wan nari tafniyan. Adapun Jahmiyah, dedengkotnya Mu'tazilah, karena Mu'tazilah itu perkembangan dari Jahmiyah. Salafnya, bukan salafus saleh, salafut taleh. Salafnya mereka para aqlaniyun, salafnya mereka para Mu'tazilah adalah Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Menyatakan anna kullan minal jannati wan nar tafniyan, menyatakan bahwa surga dan neraka akan fana, akan rusak pada satu saat, akan berhenti, yang maknanya tidak kekal. Wa hatanil aqidatani yukadzibuhuma kitabullah. Maka akidah mereka, apakah yang menyatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan, atau yang menyatakan bahwa surga dan neraka enggak kekal, didustakan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Yang la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih, yang tidak mungkin ada kebatilannya dari depan maupun dari belakang. Dan juga didustakan oleh sunnah, dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Wa yuthbitan anna ahlal jannati alladhina hum ahluha la yakhrujuna minha. Dan keduanya, Quran dan sunnah menetapkan bahwa penduduk surga yang memang dia adalah penduduk surga enggak akan keluar dari surga selama-lamanya. Demikian pula penduduk neraka yang memang mereka penduduk neraka, ini orang-orang kafir, la yakhrujuna minha, enggak akan keluar daripadanya selama-lamanya, dan juga enggak akan mati selama-lamanya. Wa annahuma daimatan, dan keduanya akan terus menerus. Wa anna adzabal kuffari mustamir, dan adab orang-orang kafir terus menerus. La yufattar anhum wa hum fihi mublisun, enggak akan berhenti, enggak akan terputus, dan mereka tersisa di dalamnya. Maka jelaslah kebenaran terbedakan dari kebatilan binususil kitabi was sunnah, dengan nas-nas dari kitab was sunnah. Nasallahu ta'ala an yuthabbitana wa iyyakum ala hadzal manhajis sahih as-sadid. Semoga Allah Ta'ala memantapkan kita, menetapkan kita dan kalian semuanya di atas manhaj yang sahih, di atas manhaj yang lurus, manhaj ahli sunnati wal jamaah fi kullil qadaya, apakah fil aqidah wal ahkam wal akhlaq. Nas'allahu ta'ala an yuthabbitana ala an-nur wa hadzal huda, ala hadzal nur wa hadzal huda, wa an yujannibana mazaliqad dhalal, dan semoga Allah menjauhkan kita dari ketergelinciran ke dalam kesesatan dan hawa nafsu. Inna rabbana sami'ud du'a, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amin wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.